Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial lanjutan atas aplikasi RPJM dan RKP Desa. Aplikasi ini dan video tutorialnya sudah saya buat di video yang lalu, dan sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan bagaimana menginput RKP Desa. Nah, untuk pertama kali yang harus dipastikan sebelum kita membuka file RKP Desa ini adalah tetap membuka file RPJM Des dulu. Dan sekali lagi jangan lupa file ini jangan diubah namanya ya, jadi tetap biarkan seperti ini. Kalaupun mau mengubah silakan diubah di depannya saja, nama foldernya saja yang diubah. Oke, sekarang kita buka dulu file RPJM Des-nya. Oke, ini sudah terbuka file RPJM Des-nya, dan ini adalah tutorial dari video kita yang kemarin ya, untuk Desa Mlokorejo ini sebagai tutorial. Nah, setelah terbuka baru kita akan membuka file RKP-nya. Jadi kalau misalkan kita mau membuka file RKP misalkan untuk tahun 25, nah ini ya berarti kita harus buka file RKP Des tahun ke-6. Nah, ini file RKP yang ke-6 yang kita buka ini. Ini klik kanan dulu seperti biasa, terus klik properties. Nah, nanti di sini ada centang unblock, silakan teman-teman centang, apply, terus oke. Baru kemudian dibuka. Seperti biasa klik 2 kali. Nah, ini sudah terbuka file RKP-nya. Jangan lupa kita klik dulu enable content. Nah, ini karena ini kosong dan seharusnya kan datanya sambung dengan sinkron dengan data RPJM Des, maka kita save dulu, Ctrl S. Karena apa teman-teman? Karena ini settingan Excel-nya adalah settingan untuk manual, jadi kita buat manual karena biar tidak lemot. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terkoneksi, tinggal kita masukkan data-datanya. Misalkan nama ketua timnya ini adalah tadi Sekdes, misalkan Pak Rosi, kemudian tanggal penyusunan RKP-nya, karena ini RKP disusun N-1, maka tahun 2024 maksimal di bulan September kita buat misalkan tanggal 20 September tahun 2024, nah, seperti itu. Kemudian nomor perdesnya misalkan nomor 2 tahun 2024. Oke, kalau sudah kita masuk ke klik input RKP Des. Jangan lupa untuk Ctrl S dulu untuk mensinkronkan datanya. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di tahun ke-6 ini atau tahun 2025 hanya ada 2 kegiatan. Coba kita cek di RPJM Des-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, tahun 2025 di sini memang cuma ada 2 kegiatan, maka di sini yang muncul adalah 2 kegiatan. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, karena di tahun 2025 ini ada kewajiban kegiatan untuk dukungan APBDes kepada biaya modal pembentukan koperasi desa merah putih, maka kita juga perlu melakukan perubahan pada RPJM Des dan RKP-nya. Jadi misalkan kita tuliskan di sini, jadi kegiatannya adalah rapat dan musyawarah pembentukan operasi desa merah putih. Nah, di sini kalau sesuai dengan surat dari ini teman-teman, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, untuk pembentukannya itu
menggunakan kode rekening 1108. Ini ada di poin 3 1108 di sini. Nah, maka kita tuliskan saja di sini. Ini adalah pemerintahan, kemudian subbidangnya adalah ini belanja siltab. 1108 itu adalah kode untuk operasional dana desa ya, operasional dana desa ya, operasional Pemdes yang bersumber dari dana desa. Oke, lokasinya misalkan Mojokerto, kemudian volumenya adalah satu paket gitu ya, kita tulis satu paket, kemudian misalkan nilainya adalah 5 juta, itu sumbernya adalah dana desa. Kemudian ini kita tulis adalah untuk dari sumbernya ya, dari sumbernya anggap aja ini dari visi misi. Sebentar, SDGs-nya karena ini dana desa maka kita perlu SDGs-nya. Kita pilih aja misalkan kemitraan 17, dan ini kita pilih ini aja. Kemudian di tahun 25 kita 1 tuh. Kemudian tinggal kita tarik untuk centang pola pelaksanaan. Oke, yang kedua adalah untuk akte notaris KDMP ya. Ini sumbernya sama, tinggal kita copy saja sama. Kemudian ini juga desanya Mojokerto, ini adalah satu paket, nilainya adalah 2.500.000. Nah ini kalau di Jember itu kan menggunakan dana dinas koperasi, maka kita pilih OPD. Nah, seperti ini kita pilih program masuk desa, tidak perlu diisi SDGs-nya karena sumbernya dari non DD ya. Kemudian tahun 2025 kita 1, kemudian swakelolanya kita tarik. Oke, dan untuk menyimpan kita Ctrl S lagi. Kita tunggu sebentar. Jadi memang karena ini regulasinya di tahun berjalan, maka juga harus melakukan perubahan RPJMDes dan juga akan melakukan perubahan RKPDes, dan juga kalau dari suratnya ini juga perlu melakukan yang namanya perubahan penjabaran APBDes juga. Kalau sudah, coba kita cek di RKPDes tahun 2025. Nah ini sudah masuk teman-teman, rapat pembentukan KDMP dan akta notaris. Nah sekarang kita tinggal mengisikan datanya. Yang diisikan cukup yang berwarna putih, yang berwarna coklat ini sumbernya dari RPJM. Nah, kalau mau mengganti yang warna coklat maka yang harus diubah dari RPJMDes-nya dulu. Sekarang kita isikan dari yang pertama. Jadi karena ini volumenya per tahun, maka kita kosongi, kita input ulang. Kalau yang di sini tadi di RPJM ini kan volumenya adalah volume 8 tahun. Sekarang kita isikan siltab kepala desa, volume misalkan 12 orang bulan. Oke. Kategorinya adalah, nah ini ada 4 kategori teman-teman. Jadi RKPDes prioritas ini adalah RKPDes yang nanti akan dilanjutkan di APBDes. Kalau yang non prioritas maka dia kegiatan yang tidak akan masuk di APBDes. Kalau DWRKP ini adalah kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang kecamatan dan akan dibiayai pakai APBD tahun berikutnya. Kalau program masuk desa ini adalah kegiatan yang dibiayai dari selain APBDes yang dilaksanakan di tahun berjalan, tahun 25. Jadi bedanya seperti itu. Saya ulangi lagi, RKPDes prioritas ini adalah untuk yang
nantinya kegiatan ini akan masuk di APBDes. Kalau yang non prioritas, ini kegiatan yang tidak masuk di APBDes, berarti istilahnya adalah kegiatan parkir. Jadi kegiatannya kembali ke RPJMDes, tidak dilaksanakan sampai ke APBDes. Kalau DURKP ini adalah kegiatan yang diusulkan dibiayai oleh non APBDes untuk tahun berikutnya. Jadi kalau ini RKPDes 25 maka akan diusulkan untuk kegiatan non APBDes tahun 2026. Itu. Kalau yang program masuk desa ini adalah kegiatan non APBDes yang akan dilaksanakan di tahun berjalan. Kalau RKPDes-nya 25 maka ya tahun 25 pelaksananya. Nah, kalau siltap kita pilih no prioritas misalnya seperti itu. Sumber dananya adalah ADD. Nah, memang ini saya pilih lagi, ada pilihan lagi sumber dananya karena bisa jadi dimungkinkan sumber dana yang sudah tercantum di APBDes, di RPJMDes ini bisa saja berubah di RKPDes-nya. Kemudian penerima manfaat, kita lihat ini siltap Kades, maka ini adalah kepala desa. Jumlahnya laki-laki 1, kita kosongi. Nah, ini pola pelaksanaan, kita tinggal isikan yang putih, swakelola. Kemudian siapa PKA-nya, misalkan PKA-nya adalah KAUR umum. TPK-nya, karena ini kegiatan yang tidak membutuhkan TPK ya kita kosongi TPK-nya. Nah, jumlahnya berapa? Misalkan jumlahnya adalah misalkan 3.150.000 per bulannya ya, dikali 12, 3.700. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan. Coba ini 1 gitu ya. Pengelolaan dan pemeliharaan website. Ini misalkan adalah 1 tahun. Nah, ini misalkan ini nanti dipilih non prioritas. Jadi kategori ini sebetulnya memilahnya nanti pada saat hasil dari Musrenbangdes begitu memilihnya. Kemudian sumbernya dari ADD. Penerima manfaatnya ini website ini untuk perangkat desa misalkan untuk masyarakat, tapi masyarakat kita perkirakan jumlahnya yang akan menggunakan dan website tersebut misalkan ya misalkan ada laki-lakinya 1000 gitu ya, perempuannya 1100 contoh saja. STM-nya misalkan adalah 10 kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini kegiatan swakelola, kemudian ini diisi KAUR umum dan tidak ada TPK. Jumlahnya misalkan ada 20 juta contoh saja. Nah, kita lanjutkan kembali untuk rapat musyawarah pembentukan KDMP 1 paket seperti itu. Nah, kategorinya ini adalah RKPDes prioritas. Oke, sumbernya adalah dana desa, masuk yang 3%. Penerima manfaatnya adalah masyarakat juga. Jumlahnya misalkan perempuan 30, laki-lakinya misalkan 80, TM-nya misalkan 10 gitu ya. Kemudian swakelola, okay. Kemudian jabatan PKA-nya misalkan adalah kasih pemerintahan. Kemudian ini jumlah RAB-nya misalkan 5 juta. Okay. Kita lanjutkan lagi, misalkan akta notaris 1 paket. Ini kan kalau di Jember kita menggunakan APBD, maka kita pilihannya adalah di tahun berjalan, maka program masuk desa opsinya. Sumber dananya dari OPD.
Penerima manfaatnya adalah pengurus KDMP. Misalkan laki-lakinya 4, perempuannya misalkan 3. Ini diisi di tahun pelaksananya, karena ini 2025 kita isi 2025. Seperti itu. Nah, lanjut jumlahnya 2.500.000. Jangan lupa setelah mengisi kita Ctrl S karena formatnya manual. Kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah RKPDS-nya jadi teman-teman, kita tinggal cetak saja. Kita ke dashboard, kita cetak. Ini adalah dokumen-dokumennya. Coba kita cetak dokumen kegiatan masuk desa. Ini isinya yang akta notaris tadi, KDMP ya. Nah, kita kembali ke dashboard lagi. Dokumen pembiayaan ini adalah jumlah di masing-masing sumber. Nah, harapannya ini nanti jumlah totalnya di masing-masing sumber ini kan nanti sesuai dengan pagu di masing-masing desa, sesuai dengan pagu. Kalau PAD pagu berapa, DD pagu berapa, begitu ya. Ini juga sudah, tinggal cetak. Kemudian prioritas usulan. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan untuk yang prioritas. Daftar prioritas, maka ini RKPDS prioritas. Kemudian usulan masyarakat ini kosong, ya, kosong. Kenapa kok kosong? Karena kalau kita lihat di sini, ini yang dari usulan masyarakat dari Musdes gitu ya, itu kan di tahun 25 kan tidak ada, kosong kan, itu makanya ini kosong. Kita lanjut, ini adalah dokumen RKPDS-nya, jadi hanya muncul 2, siltab dan rapat musyawarah KDMP. Loh, yang 2 kemana? Ya, yang 2 kalau kita lihat di inputan ini, cek, nah ini kan 4. Oh, yang masuk yang 2, karena yang 2, yang satu non prioritas, yang satunya program masuk desa, makanya tidak masuk di RKPDS formnya. Tapi nanti akan masuk di form yang lain. Ini form RKPDS, ini kerjasama kosong karena tidak ada kerjasama. Kemudian ini nama pelaksananya, ini tadi, ini pelaksananya. Kemudian ini DU-nya, nah, ini DU RKP-nya. Ini kan karena tadi tidak ada DU, makanya juga tidak ada di sini, kosong DU-nya. Kemudian ini yang kegiatan yang non prioritas. Nah, ini yang diusulkan tapi tidak tercover, yang tidak menjadi APBDes nantinya. Jadi kegiatan parkir ini ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika ada yang terlewat gitu ya? Ya tinggal kita inputkan lagi dari RPJM dari sini. Misalkan untuk yang kita masukkan yang DU tadi ya, misalkan adalah mana tadi? Nah, misalkan PJU Jalan Desa Kerajaan gitu ya. Kemudian kita isikan ini lokasinya di Kerajaan. Itu volumenya adalah misalkan 1 paket, jumlahnya misalkan adalah 150 juta. Nah, ini kita sumber dananya coba kita pakai DU. Nah, kalau DU maka harus yang non APBDes, misalkan ke OPD. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan ini diusulkan ke pakai pokirnya anggota legislatif. Nah,
kita pakai pokir dari provinsi, ya dari Pemprov. Ini program masuk desa, tidak perlu diisi SDGs-nya. Nah, tahun 25 di sini. Oke, kita tarik, kemudian kita simpan, coba. Nah, sudah. Nah, kita intip di RKPDes-nya. Nah, ini PJU sudah masuk. Ini misalkan volume, tinggal isi volume 1 paket. Nah, kategorinya adalah DU. Nah, seperti ini. Nanti ini akan dijadikan usulan ke provinsi. Sumber dananya adalah dari Pemprov. Lima manfaat masyarakat, misalkan jumlahnya adalah 300, perempuannya 350, RTN-nya misalkan 15. Ini rencana dilaksanakan tahun berapa pengennya? Kalau DU berarti kan N+1, maka 2026. Karena ini RKPDes 25. Kemudian jumlahnya adalah 150 juta. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S dulu. Lalu coba kita cek di cetakannya. Ini ya, DU RKP. Akan masuk PJU-nya di sini. Jadi ini yang jadi bahan untuk musrenbang CAM, begitu. Lalu bagaimana misalkan kalau untuk kegiatan yang kerjasama seperti pelatihan antar desa, seperti itu. Coba kita masukkan dulu kegiatannya di RPJMDes, pelatihan perangkat desa. Oke, bidangnya 4, subbidangnya adalah peningkatan kapasitas, kegiatannya peningkatan kapasitas perangkat desa Proporjo 1 tahun. Misalkan kegiatannya ini kalau 1 tahun, karena ini mungkin tiap tahun ya, tiap tahun dilakukan ini, maka 8 tahun gitu. Misalkan per tahunnya anggaplah 5 juta, maka 5 kali 8 40 juta. Ini sumbernya misalkan dari dana desa. Asal usulannya misalkan dari SID atau visi misi gitu ya, SID misalkan. Kita isikan SDGs-nya karena dana desa. Kita ini 16, coba kita 16. Nah, ini nama indikatornya. Kemudian kita centang mulai tahun pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tahun 27. Kemudian polanya, karena ini kerjasama, kita centang di sini. Nah, seperti ini. Kita save lagi. Oke. Jadi nanti di file RPJMDes-nya ini juga yang kerjasama juga akan masuk nantinya. Kita lihat di RKPDes-nya, kita lihat input. Nah, ini pelatihan sudah masuk di tahun ke-6, tinggal mengisikan ini misalkan 1 paket. Kategorinya adalah prioritas, sumber dananya dana desa, penerima manfaat adalah perangkat desa dengan jumlah laki-laki misalkan 8, perempuan 1, seperti itu. Pola pelaksanaannya adalah kerjasama antar desa ini ya. Nah, kalau kerjasama antar desa, biaya yang tanggung desa berapa? 5 juta tadi. Nah, ya terus yang lain berapa? Misalkan kalau 12 desa 5 juta kali 12, maka anggarannya 60 juta. Maka yang ditanggung pihak lain, desa yang lain, maka
55 juta. Gini ya. Pelaksananya, PKA-nya adalah misalkan adalah kasih pemerintahan. TPK ada panitianya enggak? Panitianya ada. Siapa saja panitianya? Misalkan namanya adalah Iwan, Retno, Yuni. Itu jumlahnya 5 juta. Oke, kita save. Oke, sekarang coba kita lihat hasil cetak. RKPDS-nya masuk. Nah, ini pelatihan dan masuk, ya. Kemudian yang di sini kerjasama. Nah, ini. Nah, di sini akan masuk kerjasamanya. Seperti itu, ya. Nanti dilaksanakan oleh BKAD selaku panitianya. Oke, seperti itu tutorial untuk input RKPDS. Silakan dicoba. Kalau mengalami kesulitan bisa ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.